pengetahuan yang diberikan dari Departemen Pendidikan terhadap orang-orang yang mengajar di SD sampai SMP dan SMA. Betul. Sehingga ada perbedaan. Misalnya sejarah. Tidak dengan sendirinya apa yang diajarkan ketika SD, maka itu juga yang diulangi lagi ke SMP. Kan ada sesuatu yang yang ngapain sih itu aja. Iya. Itu saya tuh pengen ngomong gitu. Jadi saya tuh pengen Pak, jadi untuk anak SD mendingan nilai moral yang fokusnya, kemudian SMP. Nah, SMP baru mempelajari sejarah dalam konteks sebagai cerita, ya, sebagai alat untuk memperkuat katakanlah ideologi negara, atau bahwa itu pengetahuan-pengetahuan agar mereka menjadi semakin nasionalis dan patriotis gitu. Nah, baru nanti SMA kajian sejarah menjadi lebih akademik gitu. Menyampaikan nalar-nalar kritis. Kita mulai pertanyakan, apa benar Pangeran Diponegoro menjadi pahlawan kalau beliau melakukan perlawanan hanya gara-gara kepentingan leluhurnya yang diganggu-gugat? Nah, misalkan pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan di SMA, tetapi di SD kita tidak bahas itu. Dan di kuliah ya tentu saja itu akademiknya menjadi lebih mengarah pada karya-karya. Saya tuh berharapnya sih pendidikan sejarah tuh begitu. Jadi biar tidak terlalu membosankan dan ada faedah konkretnya. Karena sejarah itu kan gak punya gak punya alat takar yang seperti fisika gitu, yang bisa empiris gitu. Jadi ketika kita bertanya kepada Pak Karno-nya sudah wafat, kita hanya melihat jejak-jejaknya saja. Kita tidak melihat orangnya. Kalau fisika kan bisa diulang gitu. Jadi berapa momentum dari dua kereta yang bertabrakan, bobot kereta masing-masing sekian, kecepatan masing-masing sekian, itu diulang-ulang dalam studi empiris berkali-kali itu bisa. Tapi kalau sejarah kan enggak. Ya jadi karena itu sejarah itu relatif tidak memiliki nilai praktis dalam konteks itu. Makanya agar dia memiliki nilai praktis, sejarah sebagai kisah yang menginspirasi bisa disampaikan, sejarah untuk memupuk motivasi itu juga bisa ditempatkan pada satu. Jadi semuanya itu tersistematikakan dan dalam sebuah skema. Saya itu berharapnya begitu sih Pak. Cuman kalau dari Pak Anhar gimana tuh? Masalah mengusulkan guru gembul. Nah, tentang sistem yang etika moral SD, SMP. Iya, itu yang tadi saya katakan kan harus ada perbedaan SD ke SMP, SMP ke SMA. Biar nggak ngulang. Nggak berulang lagi. Nah, yang susah itu apa? Gurunya juga memang nggak memahami itu. Kan persoalannya. Saya ingat ketika saya jadi guru SMA, saya itu tidak pernah mengatakan kepada murid bahwa orang yang melawan Belanda dan bekerja sama dengan Belanda, yang satu dikatakan pengkhianat, yang satu dikatakan pahlawan. Iya kan? Waktu itu kan belum ada republik, belum ada negara misalnya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Diponegoro itu pahlawan hanya oleh karena melawan Belanda dalam kerangka Republik Indonesia, ya udah salah kan? Iya. Tapi Bapak mengatakan itu waktu ngajar SMA di zaman Orde Baru? Iya, zaman awal Orde Baru, saya 68 sampai 70 mengajar. Wah, itu asli itu canggih banget. Nggak diapa-apain sama kepala sekolah? Enggak. Nah, saya tidak pernah, saya kan memang malah saya sering diejek sama teman, karena saya kan tiap kali ke sekolah selalu bawa buku juga. Karena saya kan masih sarjana muda. Rencana saya hanya 2 tahun, kemudian melanjutkan kembali ke Jogja. Jadi setiap ada waktu istirahat, saya baca-baca. Ada guru, sesama guru saya mengatakan begini, Pak Anar, Bapak itu guru atau murid?
Jadi memang ada juga persoalan guru itu seakan-akan tidak mau belajar lagi. Jadi guru ya guru aja. Iya. Dan buku yang dibaca ya itu-itu juga. Tidak ada tambahan gitu. Kalau Mas Guru Gembul, Pada bagian itu pengalaman kita sama. Pada bagian itu pengalaman kita tuh sama. Jadi saya tidak menyebutkan semua guru seperti ini, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Beberapa guru yang pernah saya temui dan berinteraksi selama 1 atau beberapa tahun, itu mereka mengajar materi yang sama, kemudian soal ulangan Gitu selama juga. 10 tahun mereka mengajar itu juga. Soal ujian itu juga. Jadi saya tuh komitmen kalau saya ngajar tuh soalnya pasti beda. Sampai satu waktu saya tuh ditagih sama administratif sekolah, "Pak, tinggal 2 hari lagi nih ngumpulin soal, cepetan." Saya bilang, "Aduh belum selesai Pak." Pada waktu itu saya tuh ngajar di 3 angkatan. Saya ngajar di 3 angkatan. Dan sejarah nasional dan sejarah internasional 2 gitu ya. Nah, jadi saya mengumpulkan soal itu harus 6 kali lipat lebih banyak daripada guru yang lain. Ngajar di 3 angkatan di ini. "Pak, cepetan." Terus, "Tar dulu saya bikinnya susah nih, ini gini. Pakai soal yang lain aja." Ada guru-guru yang lain juga kalau bikin soal mah yang lama-lama aja mereka udah pakai bank soal. Ternyata begitu gitu. Jadi ya itu seperti yang Bapak, pengalaman Bapak sama ya dengan pengalaman kita sama. Itu justru yang saya khawatirkan kalau itu masih berlanjut, dan sebenarnya pada dasarnya semua begitu. Semua mata pelajaran sebenarnya sama. Artinya ada tanda kutip, walaupun kita menghargai guru, dan saya merasa bahwa pekerjaan yang paling saya senangi sampai saat ini adalah guru. Iya. Bagi saya. Nah, tetapi persoalannya dalam perkembangan sekarang, orang ada guru yang menjadi guru sekedar sebuah penyelesaian daripada pekerjaannya. Betul. Bukan menjadi bagian dari kehidupan dia. Betul. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Dan yang saya setahun setelah saya mengajar, dari tahun 69, saya mulai mengajar 68, 69. Setahun setelah itu, terasa bahwa guru ini bagi saya adalah sesuatu yang menjadi bagian dari proses kehidupan saya. Karena ternyata memberikan sesuatu kepada orang lain yang akan menjadi bagian dalam proses kehidupannya, tidak hanya sebuah ilmu biasa, tapi dia adalah merupakan bagian dari proses ilmu kelangsungan hidupnya. Jadi dia berkaitan dengan masa depan. Jadi yang sebenarnya juga harus dipahami oleh guru menurut saya, mereka harus sadar betul bahwa anak-anak yang ada di depan itu adalah masa depan. Iya. Itu yang saya, ketika saya bahkan sampai sekarang pun, tiap kali saya sering berkata kepada di dalam kelas, saya datang tidak sekedar memberikan mengajar, tapi saya datang untuk berdialog dengan masa depan. Itu, aduh, saya pengen kata-kata itu tuh diulang-ulang dan disampaikan kepada masyarakat. Ya, dan itu terkonfirmasi. Jadi ada guru-guru itu mengajar bukan gara-gara passion mereka, bukan gara-gara kepedulian mereka terhadap masa depan, bukan gara-gara mereka mencintai anak-anak, bukan karena mereka ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi karena mereka ingin mendapatkan penghasilan. Jadi